Panggil saja namaku Tata. Saat ini usiaku 24 tahun. Cerita ini aku alami belum lama ini. Cerita yang aku anggap naas bagiku. Dan rasa sakitnya masih terasa hingga kini. Suatu hari aku mendapat info loker dari seorang kawan. Loker sebagai art. Semula aku mikir, karena gak minat. Betapapun aku ini hanya lulusan SMK, tapi untuk jadi 4 RT kayaknya risih. Namun pikiranku berubah setelah tahu besaran gajinya. Sangat menggiurkan. Mampu mengalahkan gengsiku. Apalagi, informasi yang aku dapat, kerjaku cuma merawat lelaki tua yang lumpuh. Pada akhirnya aku sanggupi, dan di hari berikutnya aku berangkat ke kota. Kenapa bengong? Sanggup, kan? Tanya Bu Widya, majikan baruku yang baru saja menjelaskan cara kerjaku. Empatku sebenarnya bukan bengong, tapi sedang merasakan diriku yang sedang dilanda perasaan G4K menentu. Sungguh, aku benar-benar kaget campur takut. Kukira hanya ngurus biasa seperti nyuapin, bersihan kamarnya, nyiapin makan. Tapi G4K ku sangka, Bu Widya juga nyuruh aku mandiin suaminya ya. Ini jelas G4K sesuai perkiraan. Dan ini berat. Empatku ini wanita lajang, yang jujur, belum pernah menyentuh atau disentuh lawan jenis, sanggup gak? Kalau gak sanggup gak jadi kerja sini gak apa-apa, ujar Bu Widya dengan nada agak meninggi. Sanggup, Bu, jawabku terbata. Meski sangat bertentangan hati kecilku, ya, sudah, sana laksanakan tugasmu. Empatku mau pergi dulu. Iya, Bu. Aku hanya menyaksikan W4 Nita yang nampaknya judas itu berlalu dan keluar rumah. Empatku masih berdiri di tempat. Masih merasa bingung. Kalau sejak awal tahu model kerjanya kayak gitu, pasti aku tolak. Dan yang bikin aku merasa heran, kok Bu Widya seperti ikhlas suaminya disentuh perempuan lain. Biar dikata aku ini 4 RT yang merawat suaminya. Tapi jika wanita itu benar 2 istri normal pasti G4K bakal boleh suaminya dientuh wanita lain. Gak usah takut, enduk. Lakukan saja tugasmu. Empatku terjingkat kaget. Suara itu berasal dari arah belakangku sambil menyentuh bahuku, empatku menoleh. Ternyata seorang perempuan setengah baya yang memiliki wajah teduh sekali. Ibu siapa? Tanyaku, empatku Big Jinah. Pembantu di sini, enduk. Empatku lalu menarik nafas lega dan menjadi tenang lagi. Saya merasa bingung, Big. Masa aku harus memandikan Pak Lukito? Kataku, aku juga heran. Tapi itulah kelakuan Bu Widya. Dia sengaja lepas dari tanggung jawabnya. Mentang-mentang punya uang, ujar Big Jinah seperti gak suka dengan Bu Widya. Aku diam. Hanya menghela nafas panjang. Gak bisa membayangkan jika aku memandikan pria tua yang lumpuh. Tapi kalau kamu sudah bersedia melakukannya, silahkan lakukan. Ini sudah saatnya Pak Lukito mandi. Iya, Big. Pada akhirnya, diiringi perasaan gak karuan, aku melintas menuju kamarnya Pak Lukito yang ada di belakang. Sementara Big Jinah, sekilas aku lihat, tengah menyaksikan aku. Seperti kasihan melihatku. Aku sudah sampai di depan pintu kamar Pak Lukito. 3 kali aku ketok. Tapi belum ada suara sahutan dari dalam. Aku ketok lagi. Baru ada suara, masuk. Empatku pun membuka pintu. Begitu pintu terbuka, aku melihat sosok pria paruh baya yang tergolek di atas tempat tidur. Pria yang dalam pandanganku masih nampak segar. Memang sudah umur. Mungkin sekitar 50 tahun, tapi dari raut mukanya gak menampakkan kalau dia sakit. Kamu siapa? Tanyanya dengan suaranya berat sekali. Saya Tata, Pak. Pegawai baru di rumah ini. Pak Lukito masih tetap berbaring,
memperhatikanku secara seksama. Dari atas ke bawah. Lalu katanya lagi, kamu masih kecil, apa bisa kerja? Bei, bisa pak. Lah kok cuma berdiri di situ? Ayo lakukan tugasmu, pria tua ini sakit stroke apa pikirannya yang stroke? Sudah tahu kalau empatku baru kali ini kerja. Belum punya pengalaman kerja. Kasih tahu Don, apa yang mesti aku kerjakan? Ayo pindahin aku ke kursi roda. Baru aku membatin, dia udah ngomong. Pada akhirnya aku menghampiri tempat tidur, membantu pria tua itu bangun dan memindahkan ke kursi roda. Agak kesulitan juga saat aku bantu dia pindah dari ranjang ke kursi roda. Setelah berhasil, langsung aku dorong keluar untuk menuju KMR mandi. Begitu sudah duduk di kursi roda, baru aku dorong ke kamar mandi. Untuk kamar mandi masih ada di dalam KMR, jadi aku gak terlalu repot. Setelah sampai di depan kamar mandi, kembali aku bantu Pak Lukito untuk turun. Lalu aku papah mas. Begitu sampai di dalam, aku bingung. Sebenarnya aku udah paham, aku harus lepas piyama Pak Lukito. Tapi ragu-ragu jadinya aku diam saja. Kenapa diam lagi? Ayo laksanakan tugasmu, perintah Pak Lukito dengan suara meninggi. Aku kaget dan merasa takut. Ternyata biar lumpuh tapi suaranya begitu jelas dan keras, lalu dengan ragu-ragu aku mendekatinya. Sungguh, aku tak bisa menahan kedua tanganku yang bergetar ketika mulai melepas piyamanya. Aku memejamkan kedua mata. Rapat-rapat. Mencoba memikirkan adikku yang masih kecil dan aku sedang hendak memandikannya. Tapi sumpah, perasaan ngeri malah mulai memenuhi hatiku. Bagaimana bisa aku menanggalkan semua kain yang menutup diri pria tua dan memandikannya? Dan di saat merem itulah, aku merasakan sesuatu yang menyentuh diriku. Di bagian itu, aku kaget dan membuka mata. Tapi suara bentakan Pak Lukito terdengar nyaring. Kenapa kamu merem? Kamu kaya? Enggak pak. Terus kenapa merem? Tanyanya lagi. Saya nggak biasa melakukan ini pak. Itu makanya melek biar terbiasa. Iya pak. Cepetan. Aku sudah lapar nih. Andai bukan karena uang, gak mungkin aku mau kerja seperti ini. Terlalu banget temenku itu. Ngasih kerjaan yang begini. Pada akhirnya, dengan menahan 1000 macam perasaan, aku melakukan pekerjaan yang aku anggap pelecehan ini. Aku yang masih muda, belum punya suami, harus mandiin orang tua. Orang tua rewel lagi. Wajar saja kalau Bu Widya gak mau ngurus orang ini. Aku benar-benar merasa dilecehin. Terhina. Pekerjaan ini sangat menjatuhkan harga diriku. Aku harus melakukan sesuatu yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Aku harus melihat dan menyentuh sesuatu yang selama ini belum pernah aku lihat. Pak Lukito, yang katanya lumpuh, tapi ternyata adiknya bisa hidup. Aku sampai gak bisa bernafas. Tapi aneh. Aku takut tapi juga penasaran. Risih tapi jadi pengen lihat. Aku menarik nafas lega. Pekerjaan hari ini sudah selesai. Malam sekitar jam 8 aku masuk ke kamar. Dan malam ini adalah malam pertama aku tidur di rumah majikanku. Tapi asem. Gak lama kemudian ada yang mengetuk kamarku. Cepat-cepat aku bangkit dari rebahan dan melintas ke pintu. Begitu aku buka ternyata Bu Widya yang berdiri di sana. Waduh, pasti ada kerjaan nih. Batinku. Kok sudah masuk kamar? Tanya Bu Widya dengan sorot mata tajam sekali. Maaf ini sudah malam Bu. Jawabku, jam segini kamu bilang sudah malam? Kerjaanmu belum selesai. Kamu tungguin Pak Lukito sampai tidur, baru kamu istirahat. Sana, iya Bu. Kataku sambil balik kanan. Maksudku mau ambil ponsel. Tapi gak jadi.
Bu Widya tanya, mau apa? Ambil HP, Bu. HP. Selama kerja jangan bawa HP. Iya, Bu. Aku pun ngeloyor berlalu dari depan majikanku yang judes itu. Kalau kerjanya kayak gini, kayaknya aku gak bakalan kuat. Gak lama lagi, atau bilang perlu aku mau pamit pulang. Menurutku ini bukan kerja, tapi penyiksaan. Kerja dari pagi sampai malam. Kalau dihitung lembur gak apa. Ini gak ada omongan sama sekali. Aku terus menggerutu di hati dan memang hanya itu yang bisa kulakukan. Gak nyangka aku jadi babu dan dapat majikan galaknya minta ampun. Kerja baru sekali ini, tapi berat sekali. Jadi ingat orang tuaku yang selama ini membiayai hidupku, sekolahku. Maafin aku Pak Bu, batinku di hati. Begitu pintu kamar Pak Lukito kubuka, aku kaget dan tercengang melihat pemandangan di dalam. Aku menyaksikan pria tua itu sedang melakukan gerakan push-up di lantai. Namun setelah melihat kemunculanku dia kelihatan grogi dan cepat-cepat naik ke ranjang. Dan dengan sikap kayaknya orang lumpuh dia kesulitan untuk naik ke ranjang. Aku buru-buru mendekat dan memberi bantuan. Tapi aku masih diliputi perasaan heran. Heran campur gak percaya. Padahal aku melihat dengan jelas, barusan Pak Lukito push up. Tapi kenapa setelah melihatku dia jadi lumpuh lagi? Aku gak salah lihat dan ini maksud apa? Aku yang berdiri bengong di sisi ranjang tersentak kaget. Tangan Pak Lukito menarik tanganku sambil menyuruhku duduk di sebelahnya. Dia lalu minta dipijitin. Aku ragu tapi tetap aku lakukan. Aku pijat lengannya. Berapa saat kemudian, dengan agak susah Pak Lukito merubah posisi dengan memiring menghadap ke arahku. Saat itulah aku merasakan sekujur tubuhku merinding gak karuan. Tangan pria tua itu menjamah kakiku. Mulanya hanya diam, tapi lambat laun bergerak dan mengusap-usap. Dari posisi itulah mata Pak Lukito memandangku terus. Memandang dengan sorot mata yang nampak aneh sambil tangannya terus saja melakukan sesuatu. Aku kian tak menentu. Antara perasaan takut, cemas dan geli nyampur jadi satu. Aku menelan ludah. Selang beberapa saat kemudian, dengan tiba-tiba, Pak Lukito bangkit dengan gerakan cepat. Aku tercengang melihatnya. Dia tidak menampakkan kalau dirinya sedang stroke. Masih tercengang heran dengan apa yang kusaksikan, Pak Lukito menarik riku hingga aku jatuh di kasur. Aku yang cepat sadar langsung melakukan gerakan, hendak duduk, tapi Pak Lukito menahan. Dia merengkauh diriku sambil berkata, aku kangen. Tentu saja aku bingung. Dia kangen? Kangen aku? Padahal sebelumnya belum pernah ketemu, kangen sama siapa Pak? Aku beranikan bertanya, kangen sama plekuk-plekuk. Mendengar jawaban itu seketika aku berontak. Mencoba melepaskan diri. Tapi gak kusangka, biar tua tapi tenaganya kuat sekali. Sebenarnya orang ini lumpuh gak sih? Ayo hanya pura-pura? Itu kata hatiku. Cukup lama aku melakukan perlawanan. Terus berusaha membebaskan diri. Tapi sepertinya semua sia-sia. Pak Lukito bagai menjelma sosok monster. Kuat sekali. Hingga setengah jam berlalu, aku sudah gak mampu melawan lagi. Aku biarkan pria tua itu melakukan atas diriku. Mengacak-acak mikiku. Kehormatanku. Dan yang bikin aku heran habis. Pria setua itu, yang katanya sedang stroke, ternyata mampu melakukan itu. Menjebol gawangku. Aku sakit, tapi geli-geli. Namun begitu, pagi harinya aku pamit keluar. Tidak apa aku pulang gak bawa apa-apa. Jangankan bawa gaji, justru aku telah kehilangan barang berharga milikku. Tapi biarlah. Aku biarkan tanpa menuntut walau sebenarnya gak ikhlas.
dan aku pulang dengan membawa perasaan yang entah seperti apa. Tapi yang jelas ada rasa sakit pada diriku. Sakit bekas luka di sebelah itu. Ini pengalaman berharga bagiku. Kendati sangat gak manusiawi. Tapi biarlah. Biar yang di atas yang membalasnya. Cerita selesai, terima kasih.